Jangan terus meminta dalam doamu. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan doa ya. Nah, begitu banyak sekali orang itu setiap harinya akan berdoa ya sahabat. Anda setelah ibadah, setelah sholat, ya kan, itu semuanya kan dibarengi atau disertai dengan doa. Hanya saja ada satu kesalahan yang tidak mungkin banyak orang pahami. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, tapi di sini saya pertegas lagi ya sahabat. Doa, kebanyakan orang itu mengartikan dengan meminta. Ya memang tidak salah karena umumnya begitu ya kan. Para ustadz, para kiai mengajarkan itu. Doa itu adalah meminta. Tetapi di sini perlu dipahami bahwa terkait dengan ilmu vibrasi ya kan. Vibrasi atau getaran rasa. Setiap orang itu punya vibrasi. Dan vibrasi setiap orang itu beda-beda. Kalau vibrasi di dalam orang yang dalam kondisi tenang, bahagia, damai, itu adalah vibrasi power, energinya tinggi. Tapi kalau misalnya sedih, gundah, gulana, kecewa, pesimis dan sebagainya, itu adalah vibrasinya force atau rendah. Nah, ketika Anda berdoa, saat Anda meminta, getaran rasa atau vibrasi yang Anda pancarkan itu seperti apa? Apakah ketika Anda berdoa itu dalam kondisi sedih, ya kan? Dalam kondisi kecewa karena Anda mungkin gagal di satu hal, ya, gagal terkait dengan usaha Anda turun, atau gagal dalam jodoh, gagal dalam apapun itu, sehingga ketika Anda berdoa, itu ada perasaan sedih, kecewa, merana, menderita dan sebagainya, dan Anda meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kemudahan rezeki ya Allah. Nah, saat Anda berdoa dengan cara meminta seperti itu, lalu ada perasaan ragu-ragu, was-was, khawatir, takut kalau doa Anda tidak terkabulkan, ya yang terjadi adalah ya doa Anda tidak dikabulkan. Karena di sini Anda terlalu berharap yang begitu teramat. Anda terlalu berkeinginan agar Anda keluar dari persoalan Anda. Semakin Anda terlalu berkeinginan keluar dari persoalan Anda, maka Anda malah semakin susah, sahabat. Nah, itu sebabnya kenapa orang berdoa itu kok tidak juga dikabul-kabulkan. Ini terkait dengan duniawi ya, sahabat ya, karena kita hidup di dunia kan. Nah, itu karena mereka itu doanya terlalu sering meminta, ya. Dan dengan catatan, tidak dibarengi dengan berserah atau pasrah. Kalau doanya hanya terus meminta setiap hari, ya Allah mudahkanlah saya dalam berjualan, ya Allah berikanlah saya rezeki yang berkah berlimpah dan sebagainya. Berdoa begitu terus ya, maka yang terjadi adalah vibrasi Anda, getaran rasa Anda adalah rendah. Getaran rasa rendah itu sama halnya dengan Anda tidak berdaya. Ketika Anda tidak berdaya, maka susah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, apalagi ketika Anda berdoa sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak dikabul-kabulkan. Karena Anda doanya terus meminta. Sehingga ada perasaan, kapan ya Allah kok belum ada tanda-tanda dikabulkan? Apa salah saya? Engkau tidak adil ya Allah, mulai menyalah-nyalahkan Tuhan. Ya kan aneh ya. Nah, ketika Anda berdoa dengan cara terus meminta, tetapi tidak Anda barengi dengan keberserahan, berpasrah kepada Allah, yang terjadi adalah kekecewaan Anda akan semakin mendalam, keputusasaan Anda semakin membesar, dan Anda malah semakin tidak yakin bahwa doa Anda bisa dikabulkan. Karena vibrasi Anda rendah, Anda terus meminta. Nah,
Berbeda kalau misalnya Anda barengi dengan keberserahan. Ya Allah, berikanlah rezeki saya lancar ya Allah. Berikanlah saya kemudahan dalam jualan ya Allah. Tetapi ya Allah, itu semua atas kehendak-Mu. Aku serahkan semua urusan kepadamu ya Allah. Berhasil ataukah tidak, itu kehendak Engkau. Hak prerogatif Engkau ya Allah. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau maha tahu segalanya. Nah, ini baru benar. Doa dengan cara meminta, tapi dibarengi dengan keberserahan. Selama ini Anda berdoanya kan hanya meminta terus, ya kan? Jadi Anda itu seolah-olah malakin Allah gitu loh. Ya kan, kurang ajar. Masa Allah dipalak, ya? Ya Allah, ayo kabulkan ya Allah, begitu. Seolah-olah seperti itu. Ya kan nggak etis. Nah, jadi jika Anda masih nyaman dengan berdoa cara meminta, maka barengi dengan keberserahan kepada Allah. Saat Anda berserah, maka Anda yang semula merasa kecewa misalnya, merasa putus asa misalnya, merasa ragu, merasa tidak yakin, saat Anda menyerahkan segalanya kepada Allah, maka diri Anda sedang nol. Dan dalam kenolan Anda, maka kondisi Anda netral, karena Anda tidak ada ego di sini. Anda mengikis ego Anda. Yang terjadi adalah insya Allah pertolongan Allah itu datang, sahabat. Jadi hentikan berdoa Anda dengan terus meminta, kecuali Anda barengi dengan keberserahan dan kepasrahan diri kepada Allah. Itu saja sahabat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.